dari dua pihak yang tadi kita cuplik, baik UGM maupun dari KPU Surakarta, kalau saya lihat memang sepertinya ada sesuatu yang ditutupi nih di sini. Ini tapi ya, saya merasakan tekanan yang luar biasa dari orang UGM itu. Benar. Dalam sidang yang kalau kita dengerin mungkin sekitar 1,5 jam ya, kalau di rekaman videonya itu, memang dari dua pihak yang tadi kita cuplik, baik UGM maupun dari KPU Surakarta, kalau saya lihat memang sepertinya ada sesuatu yang ditutupi nih di sini. Ada sesuatu yang ditutupi, jadi posisinya untuk berkoordinasi nutupin ini, gimana caranya biar nggak kelihatan banget kalau dalam usaha menutupi gitu ya. Jadi ada menutupi kebohongan akan memunculkan kebohongan yang lain kan gitu ya. Nah itu yang kita sedih ya, ini kan sidang keterbukaan informasi. Tapi pihak-pihak ini kelihatan banget tidak pengen itu terbuka. Sehingga clear, ya. Jawabannya kami tidak tahu, kami akan cek, kami tidak tahu, kami akan cek. Harusnya kalau Bapak Ibu udah tampil di persidangan, ini sidang serius loh. Serius. Komisi Informasi meskipun itu ruangannya ya kurang ini ya. Komisi Informasi itu lembaga resmi negara, tercatat di dalam undang-undang. Mereka diputuskan oleh undang-undang, dipilih oleh DPR, disahkan oleh Presiden. Ini lembaga yang tidak main-main sebenarnya. Jadi ketika Bapak Ibu dipanggil oleh lembaga, siapin dong. Kan dia udah tahu materinya adalah meminta, mereka udah tahu sebenarnya yang diminta oleh pemohon itu sebenarnya mereka udah punya. Nah, ketika mereka udah siapin itu, ya mereka harus nyiapin jawabannya. Tapi yang membuat kita kecewa adalah, ya kami tidak tahu, ya kami akan cek. Dan ketahuan bahwa ternyata di UGM, baik tahun 80-85 maupun sekarang, tidak punya SOP legalisir ijazah. Memverifikasi itu nggak ada SOP-nya. Memang itu pemohon kan mintanya bagaimana SOP legalisir di tahun permintaan ya. Iya, tahun sekarang berarti. Berarti yang diminta 2012 ya kan? Masuk ke Jakarta. Sama sebelumnya berarti 2007 ya. 2007 di Surakarta. Terus 2014 ya. 2014 untuk masuk ke Jakarta. Untuk masuk ke Iya. Pokoknya tahun-tahun itulah ya gitu. Dan bahkan dia minta yang sekarang pun mereka nggak punya gitu. Bentar, kayaknya ya itu tadi Bim. Masa sih sekelas UGM yang punya nama besar di negeri ini gitu kan, masa nggak punya sih Bim? Iya, itu aneh nggak sih? Itu SOP dasar yang harus dimiliki oleh semua kampus ya. Kalau kampus sekelas UGM aja nggak punya SOP verifikasi legalisir ijazah, kayaknya saya harusnya sedih ada. Gitu. Maksudnya kok bisa gitu? Maksudnya ya ini udahlah, daripada tekanan ini makin berat, apa adanya aja. Harusnya. Dan ketika ada yang tanya juga kan, ternyata UGM sampai tidak punya ijazah asli kan, sudah diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi nggak punya salinan, bahkan fotokopi pun ditanya nggak punya. Nah berikutnya ada lagi nih, Ji Teguh, yang kita sedih. Ketika KPU ditanya, apakah KPU punya? Nggak ada. Ijazah? Nggak ada. Fotokopiannya apakah nggak punya juga? Nggak punya ya? Ya kami akan cek di gudang. Tapi ada yang Bonatua dapat dapat salinan ya, fotokopi ya? Iya. Ada gambarnya sih, kita ada ya, coba kita cek. Kita coba play. Ada dari KPU DKI ya? Bonatua Insert Roy. Nah ini kan ketika Bonatua mendapatkan salinan ya, salinan itu memang fotokopian ya, fotokopian dari KPU DKI. Nah, memang sih di sini menurut Bonatua, menurut Roy Suryo juga ini ya sama dengan apa yang sudah didapatkan sebelum-sebelumnya, katanya seperti itu. Nah, apakah yang didapatkan ini sama dengan ijazah yang dipegang Pak Jokowi kan? Yang sekarang dalam penguasaan Polda ini yang menarik kan nantinya seperti apa? Sebenarnya sesimpel itu aja sih. Jadi kalau bisa rumit, kenapa dibikin simpel? Kebalik ya. Kalau bisa simpel, kenapa bisa dibikin rumit gitu? Ini bukan sesuatu yang... Dan gini, yang kan pemohon itu kan menginginkan beberapa hal.
Ya. kepada KPU Surakarta maupun pada UGM. Nah, banyak yang udah diberikan itu di blur, di blackout, gitu. Jadi nomor, rektor, dekan itu semua di blackout, gitu. Jadi Kalau ini KTP di blur nicknya nggak nomornya apa-apa, tapi ini ya, rektornya memang. di blackout, nomor ininya di Kenapa ya seperti itu blackout. ya? Nah itu maksudnya ijazah itu barang terbuka, tapi tertutup ternyata karena rektornya nggak boleh dikasih tahu, dekannya. Jadi kita jadi mumet gitu. Kita tadinya nggak pengen peduli soal ini, maksudnya saya juga, aduh udah ngapain sih ngurusin ijazah, Ya. udah selesai. Tapi karena banyak keanehan kita jadi, kok kita sebagai bangsa, bangsa besar ngurusin ijazah kok ribet banget ya? Dan ya artinya dengan kasus dengan apa namanya terbukanya sidang kemarin ya, sidang keterbukaan informasi publik ini berarti memang keterbukaan informasi publik di Indonesia memang masih jauh dari kata memuaskan ya. Padahal ya masyarakat itu punya hak untuk meminta informasi kepada lembaga manapun, Dan bahkan itu dilindungi undang-undang ya. iya bahkan kita gitu Bu, boleh meminta informasi kepada partai politik. Kenapa? Karena partai politik itu dapat dana dari APBN. Ya. Jadi kita boleh tahu tuh dana partai. Kita tanya dana partai pemilu kemarin 2024 itu buat apa saja? Itu bisa ya? Bisa, bisa ternyata. Cuman mungkin nggak Cuman masyarakat banyak yang belum tahu. Banyak yang nggak tahu. Banyak yang belum tahu. Jadi kita sebenarnya boleh. Kita pengen tahu data impor gula di Kementerian Perdagangan. Data impor gula, berapa total impor yang sudah dilakukan untuk gula pada tahun 2024. Bisa. Siapa saja perusahaan importir yang diberi tugas oleh Kementerian Perdagangan untuk melakukan impor. Itu kita boleh. Jenis gula apa saja, itu boleh kalau kita minta. Ya. Untuk berbagai macam kepentingan, penelitian, apa gitu. Cuman masyarakat ini belum aware. Ini salah produk komunikasi informasi publik ini, Komisi Informasi Publik ini adalah produk reformasi yang advance loh sebenarnya. Ya. Ini real loh. Jadi kita boleh minta tanpa harus repot-repot ke pengadilan. Benar. Kita boleh pengajukan langsung lewat email dan mereka akan jawab. Kalau kita nggak post kita bisa tanya lagi. Kalau nggak post juga kita lapor ke KI, Komisi Informasi. Ya. Kemudian disidangkan dan kita akhirnya bisa tahu tuh sidangnya, hasilnya segala macam. Nah, mulai saat ini dengan triggernya adalah ijazah Pak Jokowi, publik ayo berbondong-bondong bertanya apapun yang kita ingin tahu. Para dosen, akademisi untuk melakukan penelitian segala macam silakan. Tapi tanya. ada nggak sih penyalahgunaan dari hak mendapatkan informasi ini? Oh ada ya? ada juga pemohon-pemohon nakal. Ya, untuk lawan politik lawan misalnya, politik, atau apa untuk gitu. memeras. Ada ya kayak gitu ada, cuma kan ya kita kalau ngurusin itunya ribet. Ya kalau emang datanya memang ada ya udah sampaikan aja. Kalau emang datanya benar, kan nggak usah takut. Kalau benar kenapa harus takut gitu. Jadi sampaikan aja kalau minta siapapun motifnya apa, itu bukan urusan kita. Kalau diminta ya kasih. Gitu. Nah. Kecuali informasi yang dirahasiakan tuh apa? Nomor telepon, nomor KTP, gaji, data pribadi ya, gaji, terus kalau di pertahanan tuh alutista nggak boleh diketahui, terus segala macam tuh yang kaitannya dengan rahasia negara tuh nggak boleh dikasih tahu. Tapi kalau yang lainnya bebas, boleh. Apalagi penggunaan uang negara, APBN, penggunaan uang negara.